Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Ahmad Zulfahmi dengan nomor induk siswa 2526100015. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan dengan nomor NIS 2526100029. Nama saya Garda Mesya Putra dengan nomor NIS 2526100014. Kenalkan, nama saya Muhammad Sepikri Putra Pratama, nomor induk siswa 2526126. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari bab teks negosiasi, yaitu menyajikan teks negosiasi secara berkelompok, yang didampingi oleh Ibu Ayu Martiani, SPD GR. Saksikan video berikut ini. Ya Garda, ada apa? Jadi begini nih, kami Paskibra harus menggunakan lapang atas untuk latihan upacara sehubungan nanti hari Senin akan ada acara. Oh gitu ya. Tapi kami juga PHCR butuh lapangan atas buat latihan lomba 3 hari ke depan. Waduh, gimana ya? Soalnya upacaranya harus ada formasinya. Jadi kami harus latihan dari sekarang. Waduh, gimana ya enaknya? Kalian ngomong-ngomong, lapang mau dipakai ya? Arbut mau latihan soalnya buat lomba. Ini kita lagi ngomongin pemakaian lapangan. Soalnya Paskibra butuh lapangan untuk latihan upacara. Sedangkan PHCR juga butuh lapangan buat latihan lomba. Kita belum beres, ternyata kamu datang buat perlu juga. Aduh, gimana dong? Karena ya. Hei kalian, ada apa nih lama-lama banget? Jadi gini, kita PHCR butuh lapangan buat latihan lomba. Terus Paskibra juga butuh lapangan buat siapin informasi buat hari Senin. Sedangkan Arbut juga butuh lapangan atas buat latihan lomba. Ya nih, soalnya Arbut hamil 5 hari lagi lombanya. Kami Paskibra juga butuh latihan. Soalnya hari Senin kan hari spesial. Jadi kami perlu latihan biar kompak. Gimana kalau hari ini kita dulu yang pakai lapangannya, terus baru Paskibra sama Arbut? Waduh, nggak bisa nih. Hari latihannya juga mepet dan hari ini juga kita perlu latihan. Betul, Arbut juga butuh latihan soalnya kami juga perwakilan lanjut. Sudah, bagaimana jika kali pemakaian lapangan atasnya berbeda-beda tiap eskul? Jadi semuanya akan kita perhatikan kok. Misalnya di Senin pramuka yang di lapangan atas, futsal di lapangan bawah, dan untuk paskib bisa di aula. Yang berikutnya bergantian, paskib yang di lapangan atas dan seterusnya. Gimana? Ada idenya gimana menurut kalian? Aku sih setuju, tapi aku gimana Garda? Baiklah, demi kepentingan kita bersama untuk tampil semaksimal mungkin, kita sepakat. Baik, jadi sepakat pembagian lapangan atasnya seperti itu. Sepakat, kita sepakat. Betul. Dari teks tersebut, kita menganalisis dan dibuatlah beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah topik dan tema yang kita bawa, yaitu adalah negosiasi ekskul. Lalu, pihak yang terlibat adalah Garda sebagai perwakilan dari Paskibra, Fahmi sebagai perwakilan dari PHCR, Putra sebagai perwakilan dari Arput atau Arya Putra, dan Faisal yang berperan sebagai penengah atau pemberi solusi. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu adalah perbedaan kepentingan. Semua pihak memiliki kepentingannya masing-masing dan berbeda, akan tetapi dengan sumber daya yang sama, yaitu lapangan. Perbedaan kepentingannya yaitu adalah PHCR yang akan melaksanakan lomba dalam 3 hari, Paskibra yang akan melaksanakan upacara pada hari Senin, dan Arya Putra yang akan melaksanakan lomba dalam 5 hari. Konflik bisa terjadi karena waktu yang terbatas dan waktu yang bersamaan. Yang keempat yaitu adalah ketercapaian kesepakatan. Dalam prosesnya, awalnya terjadi perbedaan dan penolakan, lalu muncullah solusi dari Faisal sebagai penengah, lalu ketiga belah pihak mempertimbangkan secara rasional. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah kesepakatan untuk memakai lapangan secara bergiliran. Yang kelima yaitu adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu adalah pronomina atau kata ganti. Contohnya yaitu adalah kami dari Paskibra, saya setuju, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu adalah dialog. Semua yang ada di video merupakan
dialog. Mengapa? Karena merupakan percakapan antar tokoh. Dan juga dalam teks naskah yang terlampir menggunakan tanda petik yang menandakan bahwa itu merupakan dialog antar tokoh. Yang ketiga yaitu adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Contoh dalam naskah teks tersebut yaitu adalah kami dari Paskibra ingin menggunakan lapangan. Lalu contoh yang kedua yaitu adalah kami juga membutuhkan lapangan untuk latihan dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah kalimat persuasif atau kalimat ajakan atau usulan. Kalimat yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain. Contoh dalam teks naskah tersebut yaitu adalah yang pertama, bagaimana kalau hari ini PHCR yang menggunakan lapangan terlebih dahulu? Lalu contoh yang kedua adalah bagaimana jika penggunaan lapangan dibagi secara merata atau secara bergiliran dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu adalah tuturan pasangan atau pasangan tanya jawab atau respon. Contoh yang pertama yaitu adalah ketika Garda memanggil, "Hei Fahmi", Fahmi menjawab, "Hei Garda, ada apa?" Lalu contoh yang kedua adalah ketika Fahmi menanyakan, "Bagaimana menurutmu Garda?" Lalu Garda menjawab, "Saya setuju." Bagian yang keenam yaitu adalah struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah orientasi atau pembuka atau perkenalan atau gambaran umum. Contoh orientasi dalam teks naskah tersebut yaitu adalah teks dialog antara Fahmi dan Garda. Bagian yang kedua yaitu adalah pengajuan, yaitu permintaan atau kepentingan dari beberapa pihak. Setiap pihak menyampaikan beberapa kepentingannya, yaitu Garda yang menyampaikan kebutuhan Paskibra, Fahmi yang menyampaikan kebutuhan PHCR, dan Putra yang menyampaikan kebutuhan tim Arya Putra. Lalu bagian yang ketiga yaitu adalah penawaran atau tawar-menawar. Muncul usulan dan penolakan solusi. Contohnya dalam teks naskah tersebut yaitu adalah usulan dari Fahmi dan juga Faisal sebagai penengah untuk memberi solusi agar penggunaan lapangan diberikan secara bergilir setiap ekskul. Bagian keempat yaitu adalah persetujuan atau kesepakatan. Semua pihak setuju dengan usulan yang diberikan oleh Faisal. Terdapat dalam teks naskah tersebut yaitu ketiga pihak setuju bahwa penggunaan lapangan diberikan secara bergiliran. Lalu bagian yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu adalah penutup, menegaskan hasil akhir, yaitu akhirnya mereka mencapai kesepakatan, yaitu untuk menggunakan lapangan secara bergiliran. Kesimpulan akhirnya yaitu teks naskah ini menunjukkan bahwa konflik muncul dari perbedaan kepentingan, lalu diselesaikan melalui komunikasi dan negosiasi, lalu menghasilkan kesepakatan yang adil atau win-win solution, lalu juga menggunakan kaidah kebahasaan negosiasi yang lengkap. Sekian dan terima kasih.